Bab 16. Cinta Sekretaris Pilihan Papa. Terima kasih atas undangan makan malamnya Pak Halim. Senang menjalin kerja sama-sama dengan Anda. Brian menjabat tangan Pak Hakim, namun sebelah tangannya merangkul erat pinggang Anneliese hingga tidak ada jarak di antara mereka. Brian sedang akting menunjukkan keromantisannya di depan Bella. Itu adalah salah satu cara Brian agar Bella tidak berpikir untuk mendekatinya. Dalam dunia bisnis yang sudah digeluti Brian selama bertahun-tahun, bahkan sedari kecil dia memang berada di lingkup keluarga pebisnis, tentu hal-hal seperti yang dilakukan oleh Bella sangat banyak ditemui di lingkungan kerjanya. Sebagian anak perempuan dari para pengusaha, tertarik pada pengusaha muda yang sudah mapan sukses. Tak jarang, ada yang didesak orang tuanya untuk mendekati pengusaha, yang kekayaannya jauh di atas mereka untuk mendongkrak perusahaan mereka. Jadi ketika Brian melihat Pak Halim mengajak serta putrinya, Brian sudah bisa membaca tujuan mereka. Wajah Bella tampak masam melihat Brian merengkuh mesra pinggang Anneliese. Percuma saja sudah dandan cantik dan memakai baju keluaran terbaru dari desainer ternama kalau ternyata Brian sudah memiliki pasangan. Dalam hati, Bella sampai mengumpat kesal karena merasa ditolak mentah-mentah sebelum memulai. Dia terus melempar tatapan sinis dan tak suka pada Anneliese. Walaupun wajah Anneliese lumayan cantik di mata Bella, tapi Bella yakin status sosial Anneliese sangat jauh di bawahnya. Terlihat dari pakaian serta tas dan jam yang dipakai Anneliese bukan dari brand ternama. Cih, mungkin selera Brian memang kampungan. Batin Bella mengumpat. Di saat mereka saling berjabat tangan dan berpamitan, Bella malah membuang muka dan menyibukkan diri dengan ponsel. Wanita itu seolah tidak sudi berbasa-basi lagi dengan Brian dan Anneliese. Kalian pasangan yang serasi, saya tunggu undangan pernikahannya. Kata Pak Halim mengakhiri basa-basi ketika akan pergi dari restoran. Hati-hati di jalan Pak Halim. Brian hanya mengangguk dengan senyum tipis, sedangkan Anneliese tampak tersenyum kaku karena tidak nyaman dengan sandiwara ini dan risih pada tangan Brian yang sejak tadi. Pak Halim dan Bella perlahan mulai menjauh dari sana. Beberapa kali Bella terlihat menghentak-hentakan kakinya saat berjalan. Papa bilang Brian belum punya pacar, tapi malah datang berdua dengan perempuan. Bella menggerutu dengan bibir mencebik. Sudah menghayal tinggi-tinggi dengan menjadi istri dari seorang Brian, tapi ditampar oleh kenyataan karena Brian mengenalkan wanita lain sebagai pacarannya. Nasib baik belum berpihak pada Bella. Papa juga tidak tahu. Rumor bahwa Brian masih jomblo sampai sekarang, pasti bukan rumor palsu. Mungkin mereka baru menjalin hubungan, jadi belum ada rumor terbaru. Kamu tenang saja. Masih banyak rekan bisnis Papa yang single. Ok Halim mengusap-usap punggung putrinya. Bella mencebik dan berjalan semakin cepat menuju mobil mereka di depan restoran. Sana menjauh. Brian mendorong pelan bahu Anneliese, setelah memastikan Pak Halim dan Bella sudah keluar dari restoran. Anneliese melotot tak percaya dengan perlakuan Brian yang tiba-tiba kasar padanya. Baru beberapa menit lalu Brian masih memanfaatkan dirinya untuk mengusir perempuan kecentilan, sekarang malah didorong begitu saja seperti menyingkirkan sesuatu yang menggelikan. Jelas saja Anneliese melotot kesal, kedua tangannya sudah berkacak pinggang di depan Brian. Pak Brian menyuruh saya menjauh. Apa saya tidak salah dengar? Anneliese tersenyum sinis. Sejak masuk ke ruangan itu, Pak Brian yang menempel pada saya seperti parasit. Dasar tidak tahu terima kasih. Sudah memanfaatkan orang lain, bukannya berterima kasih malah berbuat kasar. Maki Anneliese dengan tatapan tajam. Dari sorot matanya, Anneliese seperti tidak ada takut-takutnya mencaci maki Brian untuk melupakan kekesalannya. Menyebalkan. Pekik Anneliese seraya berlalu dari sana dan buru-buru keluar dari restoran meninggalkan Brian yang melongo. Mungkin dia syok berat karena melihat Anneliese berani memarahinya.
Tunggu saja sampai kontrak kerjanya habis. Aku tidak sudi bekerja dengannya lagi. Anneliese menggerutu sampai di pinggir jalan. Dia merogoh ponsel dari tasnya untuk memesan taksi. Meski baru pertama kali pergi ke Batam, Anneliese bukan wanita bodoh yang tidak bisa kembali sendiri ke hotel. Zaman sudah canggih, dia hanya perlu membuka aplikasi taksi online dan mengetik nama hotel tempatnya menginap. Tanpa harus satu mobil bersama Brian, Anneliese bisa pulang ke hotel dengan tenang. Saat sedang menunggu taksi, Anneliese dikejutkan oleh Brian yang entah sejak kapan berdiri tak jauh di belakangnya. Brian maju beberapa langkah saat melihat ada mobil yang mendekat ke arah mereka. "Pak Brian, mau apa lagi? Saya mau pulang pakai taksi, jangan paksa saya pulang dengan Bapak." Anneliese menggerutu. Bibir maju beberapa senti saking kesalnya melihat wajah Brian. Bisa-bisanya wajah setampan itu menjadi tidak enak dipandang di mata Anneliese. Yang ada di pikiran Anneliese saat melihat Brian adalah sikapnya yang menyebalkan, hingga wajah tampannya tidak terlihat lagi. "Kamu yakin akan selamat sampai tujuan kalau pulang pakai taksi? Kamu tidak hafal jalanan kota Batam. Kamu mana tahu jika diarahkan ke jalanan sepi. Kalau kamu dibawa kabur, aku yang repot. Jadi jangan menimbulkan masalah untukku dengan naik taksi sendirian," omel Brian. Anneliese melongo tak habis pikir, seharusnya dia yang marah pada Brian, kenapa Brian juga ikut marah padanya. Brian mengetuk kaca mobil yang baru saja berhenti di depan mereka. Pria itu mengambil beberapa uang dari dompetnya dan memberikannya pada supir taksi. "Selesaikan saja ordernya sampai tujuan, dia pulang dengan saya," kata Brian seraya melirik Anneliese yang berdiam diri di sampingnya. Gara-gara ucapan Brian, Anneliese jadi takut naik taksi. Apalagi setelah melihat wajah supir taksinya. Kok kelihatan menyeramkan. Pikiran Anneliese jadi kemana-mana. Takut diapa-apakan oleh supir taksi itu. Padahal wajah sangar belum tentu jahat. Yang punya wajah tampan dan terlihat waras saja bisa bersikap kejam, seperti Brian contohnya. "Baik Pak, terima kasih." Supir taksi itu full senyum. Dia dibayar berkali-kali lipat tanpa harus membawa penumpang. Walaupun tetap harus menyelesaikan orderan. Daripada di-cancel, tidak dapat apa-apa. Yang ada malah ratingnya turun. Brian dan Anneliese sudah berada di dalam mobil. Mobil itu disewa oleh Brian untuk beberapa hari ke depan selama berada di Batam. Tentunya agar memudahkan aktivitasnya selama di sana. Selama perjalanan, Anneliese membuang pandangan keluar jendela. Dia sepertinya sudah sangat dongkol pada bosnya, sampai malas melihat ke arah Brian. Jika wanita-wanita di luar sana terang-terangan menatap wajah Brian karena kagum dengan ketampanannya, Anneliese justru terang-terangan menolak pesona Brian dan enggan melihat wajahnya. "Apa kamu tidak tertarik dengan tawaranku 2 minggu lalu?" Brian membuka obrolan. "Tawaran yang mana?" sahut Anneliese tanpa menoleh. Dia asik menikmati suasana jalanan di kota Batam. "Kontak fisik," jawab Brian singkat. Dia sebenarnya tidak berminat pada Anneliese karena berani menentangnya. Tapi Brian juga tidak punya pilihan lain selain Anneliese. Karena menurut Brian, hanya Anneliese yang bisa diajak sandiwara. Sebab Anneliese tidak menunjukkan ketertarikan padanya. Jika Brian meminta tolong pada wanita lain, dia yakin akan mendapat masalah besar. Karena mungkin wanita itu akan memanfaatkan situasi dengan menggodanya lebih jauh. "Saya masih cukup waras untuk menuruti keinginan gila Pak Brian. Jangan harap saya mau menerima tawaran konyol itu," jawab Anneliese tegas dan jelas. Brian berdecak kesal dan tidak bicara lagi. Pendirian Anneliese cukup kuat untuk diruntuhkan. Mungkin Brian harus mencari cara lain agar berhasil. Bab 17. Brian turun dari mobil, disusul Anneliese yang ikut turun dan bersiap pamit untuk kembali ke kamarnya lebih dulu. "Maaf Pak, saya duluan," kata Anneliese.
Dia membungkuk hormat sembari melangkah dari hadapan Brian. Anneliese tampak tergesa-gesa, dia sepertinya sudah malas terlalu lama berada di dekat Brian, takut didesak dan dipaksa menyetujui permintaan konyolnya. Kamu masih punya tugas, ada beberapa file yang harus kamu periksa. Ikut ke kamarku. Titah Brian. Anneliese yang tadinya berada di depan Brian, sekarang malah ada di belakang Brian lantaran bosnya itu berjalan lebih dulu meninggalkan basement hotel. Anneliese menghela napas, namun dia segera mengikuti langkah Brian di belakangnya. Tidak mungkin Anneliese membantah perintah Brian yang berhubungan dengan pekerjaan. Bisa-bisa dia kehilangan pekerjaannya. Selagi tidak mendapat perintah macam-macam, Anneliese tidak akan membantah. Kecuali jika perintah yang tidak masuk akal. Anneliese cukup profesional dalam bekerja. Dia juga tidak akan mencampur adukkan pekerjaan dengan urusan pribadi. Nyatanya meski tingkat kekesalan pada Brian sudah di ambang batas, Anneliese selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maaf Pak, lebih baik jangan dikunci pintu kamarnya. Usul Anneliese ketika hendak menyusul Brian ke dalam kamar. Walaupun Anneliese bisa melindungi diri jika sewaktu-waktu Brian berbuat hilaf, Tai akan lebih aman kalau pintunya tidak dikunci. Jadi ada kesempatan bisa kabur dengan mudah kalau situasinya tidak terkontrol. Kamu pikir aku akan macam-macam padamu? Brian berdecak. Dia merasa bahwa dirinya masih cukup waras karena tidak akan berani macam-macam pada Anneliese, kecuali kalau Anneliese setuju menerima tawarannya. Itu pun Brian tetap miliki batasan. Pantang tidur bersama. Saya hanya mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi, jika seorang wanita berduaan bersama pria di dalam kamar. Ujar Anneliese. Terkadang pria seperti Brian ini yang patut diwaspadai. Kata orang-orang, pria dingin itu punya sisi yang tak terduga. Mana tahu tiba-tiba Brian ingin memperkosanya. Kalau Pak Brian keberatan, kita bisa menyelesaikan pekerjaan di restoran hotel, jangan di dalam kamar. Usulnya memberi pilihan. Brian tampak memutar bola matanya malas. Cepat masuk. Pintunya tidak aku kunci. Desaknya. Dia refleks menarik tangan Anneliese karena kesal sendiri melihat Anneliese tidak buru-buru masuk ke kamarnya. Setelah menarik Anneliese masuk ke dalam kamarnya, Brian menutup pintu dan beranjak ke sofa yang ada di sudut kamarnya. Laptop dan beberapa berkas ada di atas meja. Brian meminta Anneliese untuk memeriksa ulang sebelum besok diserahkan pada rekan bisnisnya. Kamu periksa yang teliti, aku belum sempat memeriksanya. Kata Brian seraya menyodorkan laptop yang sudah dia nyalakan itu. Anneliese mengambilnya, dia membawa laptop itu ke meja kerja yang memang ada di dekat sofa. Sementara itu, Brian tetap berada di tempatnya. Pria berperawakan tinggi itu duduk di sofa dan mengecek ulang beberapa berkas penting. Waktu terus berjalan, sudah 20 menit Anneliese berkutat dengan laptop milik bosnya. Anneliese sangat fokus, saking fokusnya sampai tidak sadar kalau sejak tadi ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikannya. Anneliese jika sudah bekerja memang fokus dan profesional, dia berusaha agar hasil kerjanya memuaskan. Tidak heran kalau Anneliese mendapat predikat karyawan terbaik selama 3 tahun berturut-turut ketika bekerja di perusahaan Saka. Anneliese tampak menghela nafas lega ketika tugasnya sudah selesai. Dia tinggal menyimpan file yang sempat direvisi karena ada beberapa kesalahan. Tanpa sengaja, Anneliese melirik ke arah Brian karena merasa diperhatikan. Ternyata memang benar, Brian kedapatan sedang menatapnya dan langsung membuang muka, ketika tatapan mata mereka bertemu. Padahal wajahnya seperti orang normal, tapi siapa sangka sifatnya menyebalkan. Batin Anneliese. Kalau saja Brian bersikap normal, mungkin Anneliese tidak akan sekesal itu pada Brian. Anneliese menghampiri Brian sembari membawa laptop milik bosnya itu. Filenya sudah selesai saya periksa, ada beberapa yang saya revisi. Laptop itu diletakkan Anneliese di atas meja.
Kalau begitu saya pamit ke kamar sebelah. Belum jam 10, tamani saya minum dulu. Brian menuang wine di gelas kosong. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk Anneliese? Sebab gelas lain sudah terisi wine dan sudah diteguk beberapa kali oleh Brian. Pak Brian bercanda. Saya tidak minum alkohol. Terima kasih tawarannya. Brian mendongak, menatap Anneliese yang sejak tadi berdiri di depannya. Keningnya berkerut, Brian seakan tidak percaya kalau Anneliese tidak minum. Sedangkan minum alkohol bukan lagi hal yang tabu, di kalangan generasi milenial seperti sekarang ini. Sekalipun orang itu tidak nakal, terkadang sering mengkonsumsi minuman beralkohol. Kadar alkoholnya tidak tinggi, tidak akan membuat kamu mabuk. Tutur Brian. Anneliese menggeleng dan tetap menolak. Saya akan kembali ke kamar. Keluarlah. Titah Brian acuh. Anneliese bergegas pergi, tanpa memperdulikan raut wajah Brian yang tampak kesal karena penolakannya. Selepas Anneliese keluar dari kamarnya, Brian kedapatan memijat pelipisnya. Dia pusing sendiri mencari cara agar bisa lebih dekat dengan Anneliese. Sebab Brian ingin membuktikan bahwa dia normal dan menyukai lawan jenis. Cek. Brian meletakkan kasar botol wine di atas meja. Brian merasa salah memilih target, karena Anneliese tidak mudah dibujuk dengan apapun. Brian mengambil ponselnya, dia mencari kontak teman kuliahnya yang sudah lama menetap di Batam. Setelah ketemu, Brian langsung menghubunginya. Besok malam, temui aku di klub jam 10. Ucap Brian tanpa basa-basi lebih dulu. Ini kejutan. Sejak kapan kamu tiba di Batam? Terdengar suara pria yang antusias di seberang sana. Sore tadi. Besok aku akan menghubungimu lagi. Aku tutup teleponnya. Brian mematikan sambungan teleponnya sepihak. Dia memang tidak suka basa-basi. Untung saja semua temannya sangat paham bagaimana sifat Brian. Pukul 9 pagi, Brian dan Anneliese sudah sampai di salah satu perusahaan terbesar di Batam. Keduanya disambut dengan baik dan langsung diarahkan ke ruangan rapat. Beberapa orang tampak menyapa Brian selama menuju lantai 8. Brian sudah beberapa kali berkunjung ke perusahaan ini, karena memang memiliki beberapa persen saham. Jadi nama Brian cukup dikenal beberapa karyawan, lebih tepatnya dikenal karena menjadi pebisnis muda yang tampan. Mari Pak, Pak Halim sudah menunggu di dalam. Asisten pribadi Pak Halik memabukkan pintu untuk Brian dan Anneliese. Keduanya lantas masuk ke dalam dan menempati kursi yang sudah disiapkan. Pandangan Brian tertuju pada wanita yang duduk di sebelah Pak Halim. Rupanya Bella ikut serta dalam rapat tahunan dan pembahasan proyek baru. Melihat Bella melempar senyum padanya, Brian malah membuang pandangan ke arah lain. Wajah Bella menjadi kusut. Dia tidak tahu kalau Brian sangat sulit digoda. Sudah menunjukkan wajah ramah, tetap saja tidak mau menatapnya lebih lama. Anneliese sempat memperhatikan gelagat keduanya, dia juga merasa heran pada Brian. Padahal Bella tampak sempurna, wajahnya cantik dan postur tubuhnya seperti model-model terkenal. Seharusnya pria normal akan tertarik pada wanita seksi seperti Bella. Tapi Brian malah sebaliknya. Bab 18. Orang-orang di dalam ruangan rapat mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Menyisakan Brian, Anneliese, Pak Halim dan Bella serta beberapa orang, dengan jabatan penting dari perusahaan itu. Mereka masih sempat membahas proyek besar yang dalam waktu dekat akan dikerjakan. Perusahaan Brian dan Pak Halim bekerja sama untuk membangun hotel bintang 5 di kota Batam. Ini akan menjadi proyek kedua yang Brian kerjakan di kota yang terkenal dengan julukan kota industri. Sebelumnya, Brian sudah membangun mall besar yang sekarang cukup terkenal di sana. Padahal belum lama diresmikan. Saya permisi karena masih ada urusan. Brian pamit sambil berdiri dari duduknya. Semua orang ikut berdiri untuk menjabat tangan Brian. Usianya yang terbilang masih sangat muda,
bukan berarti Brian tidak disegani oleh para pengusaha yang jauh lebih tua darinya. Kemampuan Brian dalam mengembangkan bisnis cukup dikagumi para seniornya. Apalagi semua orang tahu siapa orang tua Brian. Saka juga disegani banyak rekan bisnisnya. Terima kasih Pak Brian, mari saya antar. Dengan penuh rasa hormat, Pak Halim mengantar Brian keluar dari ruangan rapat. Bella seperti tidak mau ketinggalan, anak dari pemilik perusahaan itu segera menyusul dan berjalan di samping Brian dengan rasa percaya diri yang tinggi. Meski semalam kesal pada Brian karena merasa ditolak mentah-mentah, nyatanya pesona Brian tidak mampu menyurutkan obsesi Bella pada sosok pria tampan itu. Apa nanti malam Kak Brian punya waktu luang? Aku punya rekomendasi tempat yang bagus untuk menikmati malam di kota ini. Ujar Bella penuh semangat. Bella sedikit mencondongkan badannya ke arah Brian. Membuat pria itu melirik malas. Saya tidak punya waktu. Lagi-lagi Brian menunjukkan penolakan secara terang-terangan. Sejak awal memang tidak suka ketika melihat Bella, sampai-sampai Brian melakukan sandiwara secara spontan di depan Pak Halim dan Bella, dengan memperkenalkan Anneliese sebagai sekretaris sekaligus kekasihnya. Meski Bella sudah tahu kalau Brian memiliki kekasih, bahkan kekasihnya juga ada di sana, Bella seakan tidak peduli dan pantang menyerah untuk menarik perhatian Brian. Sementara itu, Anneliese malah sengaja memperlambat langkahnya agar berada di belakang rombongan itu. Dia malas berbasa-basi, apalagi harus mendengarkan ocehan Bella yang membuat telinganya panas. Anneliese paling tidak suka melihat orang yang bersikap pura-pura, bukan tampil apa adanya. Kita ada jadwal jam 2 siang. Masih ada waktu 3 jam sebelum bertemu relasi kerja. Saya mau minta izin pergi mall, kata Anneliese. Mereka baru tiba di tempat parkir, dan sekarang sudah berdiri di samping mobil mewah yang Brian sewa. Izin ditolak, aku melarang kamu pergi sendirian ke mall. Kalau kamu hilang, aku yang repot. Jawab Brian dengan ekspresi ketus dan dingin yang tidak pernah ketinggalan. Anneliese memutar malas bola matanya. Brian ini bercanda atau sedang mengejeknya. Anneliese sudah berusia 25 tahun, bukan anak usia 5 tahun yang akan hilang kalau dilepas di tempat umum. Pak Brian, saya bisa mengoperasikan ponsel pintar ini dengan baik. Bagaimana mungkin saya hilang? Bapak sangat tidak masuk akal. Anneliese mengangkat ponsel miliknya di depan wajah, menunjukkan pada Brian, kalau dia bisa menyusul dimanapun Brian berada dengan ponsel itu. Brian tidak bergeming, dia membuka pintu mobil dengan wajah kesalnya karena Anneliese terus membantah. Masuk, aku membawamu ke sini karena urusan pekerjaan. Buktikan kalau kamu memang profesional dalam bekerja seperti yang sering kamu katakan padaku. Titahnya. Anneliese berdecak malas, sayangnya dia tidak punya pilihan lagi selain masuk ke dalam mobil itu. Kita makan siang dulu. Ucap Brian seraya melajukan mobilnya meninggalkan perusahaan milik Pak Halim. Saking kesalnya pada Brian, Anneliese hanya berdeham pelan. Brian tampak melirik tajam, seumur-umur baru kali ini ada wanita yang berani bersikap ketus dan pembangkang seperti Anneliese. Sikapnya berbanding terbalik dengan sekretaris-sekretaris sebelumnya yang sangat patuh dengan semua perkataan Brian. Sayangnya mereka tidak profesional, karena tak jarang bersikap seakan ingin menggoda Brian. Memancing Brian agar menyentuhnya. Tapi Anneliese, jangankan menggoda Brian, dekat-dekat dengan Brian saja terlihat malas. Tidak heran kalau tawaran konyol Brian ditolak mentah-mentah oleh Anneliese. Namun penolakan itu justru membuat Brian semakin berpikir keras untuk mendapatkan apa yang dia mau. Anneliese melotot tidak percaya ketika Brian membelokkan mobilnya ke mall terbesar di kota itu. Kepalanya cukup pusing untuk sekedar memahami isi kepala Brian. Jelas-jelas Brian melarangnya saat meminta izin pergi ke mall, sekarang Brian malah membawanya ke mall. Benar-benar di luar nalar. Entah apa yang ada dalam pikiran Brian.
Kenapa tidak bilang saja akan mengantar atau menemani Anneliese ke mall, tanpa harus berbelit-belit dan sempat membuat Anneliese kesal. Padahal Pak Brian hanya perlu bilang akan mengantar saya ke mall, tidak perlu melarang dengan alasan nanti saya hilang. Cerocos Anneliese sambil melepaskan sabuk pengaman. Kamu terlalu percaya diri. Restorannya ada di dalam mall. Lagi pula saya ingin melihat perkembangan mall yang baru 1 tahun lalu saya resmikan. Jawab Brian seraya keluar dari mobil. Anneliese menepuk keningnya, dia menahan malu karena sudah salah sangka pada Brian. Lagi pula Anneliese mana tahu, kalau restoran tempat makan siang mereka ada di mall ini, dia juga tidak tahu kalau mall ini milik Brian. Astaga Anneliese, ada apa dengan isi kepalamu? Anneliese merutuki ucapannya yang membuatnya malu di depan Brian. Tok, tok, tok. Brian mengetuk kaca jendela cukup keras. Mau sampai kapan di dalam? Gerutunya. Iya, aku turun. Kata Anneliese setelah membuka pintu. Dia buru-buru keluar dari mobil karena Brian terlihat akan meninggalkannya. Duduk berhadapan, keduanya sedang menikmati makan siang dalam diam. Sudah mirip seperti orang asing yang dipertemukan dalam satu meja. Anneliese terkadang sibuk dengan ponselnya. Begitu juga Brian. Dia beberapa kali menerima telepon dari seseorang. Cepat habiskan makananmu. Titah Brian. Anneliese lantas melirik piring milik bosnya. Piring itu sudah kosong tanpa ada sisa makanan. Bapak sedang buru-buru. Tidak apa-apa saya ditinggal saja. Brian berdecak. Kamu ikut saya ke office. Anneliese tidak mendebat lagi, dia buru-buru menghabiskan makanannya. Kini keduanya sudah berada di dalam lift yang akan membawa ke lantai 5, di mana semua ruangan manajer, supervisor dan staf ada di sana. Begitu Brian masuk ke dalam kantor, beberapa pekerja yang sedang bercanda tampak gelagapan dan kembali ke mejanya masing-masing. Mereka tidak tahu kalau Brian akan melakukan sidak. Hanya orang kepercayaan Brian yang tahu kedatangannya. Selamat siang Pak Brian. Sapa mereka ramah, tapi tidak bisa menyembunyikan kegugupannya, karena sadar telah melakukan kesalahan di jam kerja. Karena jam istirahat sudah lewat. Anneliese, catat nama-nama mereka yang sibuk mengobrol. Kamu masih hafal wajah-wajahnya kan? Titah Brian dengan aura dingin yang membuat ruangan terasa mencekam. Anneliese tidak membantah, dia langsung melaksanakan perintah dari Brian, dengan menghampiri beberapa orang yang tadi kedapatan, sedang berkerumun di salah satu meja sambil bercanda. Maaf, saya hanya menjalankan perintah dari Pak Brian. Ucap Anneliese ketika mulai mencatat salah satu nama karyawan. Dia hanya perlu melihat name tag, tanpa harus bertanya pada mereka. Mampus, kita dapat SP. Bagaimana ini? Aku takut dipecat. Kenapa tidak ada info kalau Pak Bos datang? Beberapa orang saling berbisik panik. Sudah saya catat semua Pak. Kata Anneliese pada Brian. Ikut saya. Brian berjalan menuju ruangan manajer. Anneliese membuntutinya di belakang. Baru kali ini Anneliese melihat aura Brian berkali-kali lipat lebih menakutkan dari biasanya. Dia seperti ingin menelan orang hidup-hidup. Lirih Anneliese. Aku mendengarnya Anneliese. Tegur Brian tanpa menoleh. Anneliese menelan ludah susah payah, kemudian meminta maaf dan memilih diam.